Halo semua, perkenalkan nama saya Noris Christine Griapon. Hari ini saya akan membawakan materi asas penerapan teknik sistem dengan contoh kasus permasalahan sampah di hilir Kali Acai yang berdampak pada ekosistem Teluk Yotefa. Materi ini merupakan pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah asas penerapan teknik sistem yang diampu oleh Dr. Insinyur Agus Mariono. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya, bagaimana pola pikir sistem di dalam kasus ini? Saya membuat seperti demikian, di mana kita tahu bahwa di dalam sebuah sistem itu mempunyai ciri-ciri sistem, yaitu ada subsistem. Subsistem itu merupakan bagian-bagian sistem yang bisa berupa entitas, sesuatu yang bisa berupa organisasi, kelompok, sosial ekonomi, kelompok masyarakat, kelompok atau kelompok benda-benda yang saling berinteraksi. Oleh sebab itu saya membuat sistem seperti ini, di mana ini merupakan sistem antara Kali Acai dan Teluk Yotefa. Jadi ada hulu Kali Acai-nya sendiri, ada hilir Kali Acai, lalu ada Teluk Yotefa. Sehingga di sini ada subsistem di mana ada pemukiman masyarakat, ada bengkel dan salon dan industri rumah tangga yang terdapat di hulu Kali Acai. Lalu di hilir Kali Acai juga ada pemukiman masyarakatnya, ada bengkel salon dan industri rumah tangga. Di sini juga terdapat pasar tradisional, ada pabrik tahu dan tempe, semua di hilir Kali Acai. Lalu yang terakhir di Teluk Yotefa ada pemukiman masyarakat. Nah, ini semuanya saling berinteraksi sehingga saya menggambarkan sebuah sistem seperti ini. Berikutnya, kenapa saya mengambil kasus ini? Karena dari latar belakangnya sendiri, sebenarnya Kota Jayapura itu dikenal sebagai ibu kota provinsi Papua, sehingga kota provinsi Papua ini dia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan dalam perkembangannya kota ini menghadapi permasalahan yang cukup rumit di masalah sampah. Dalam permasalahan sampah juga ternyata Kota Jayapura ini mempunyai sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, itu dari data BPS 2019 itu menyatakan bahwa setiap tahun itu naik 5% dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sedangkan jumlah pertumbuhan penduduknya juga mencapai 418.518 jiwa. Sehingga ini menjadi kota dengan jumlah sampah yang terus-menerus meningkat. Lalu ada juga masalah lainnya, latar belakang lainnya, itu ternyata pengelolaan sampah di Kota Jayapura dengan banyaknya jiwa dan hampir sebanding peningkatannya, itu tidak 100% pengelolaannya. Dia hanya sebesar 70,62% yang bisa dikelola. Jadi totalnya adalah sebesar 211,4 ton per hari. Sedangkan yang harus dikelola adalah 302 ton per hari dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Jayapura. Dan ini menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kota Jayapura sendiri. Sedangkan menurut Mahyudin di tahun 2014 pernah menulis, pengelolaan sampah sendiri tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pilihan pengolahan sampah. Next, ini merupakan latar belakang lainnya, yaitu kawasan peruntukan untuk pemukiman yang direncanakan dari rencana tata kota wilayah Kota Jayapura dari tahun 2013 sampai 2033 atau sepanjang 20 tahun nanti, itu diperkirakan peruntukan perumahan itu sebesar 3.746 hektar di area Kota Jayapura. Sedangkan dari jumlah luas ini sendiri kita tahu dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sampahnya itu bisa mencapai 5% per tahun. Jadi ada kemungkinan akan lebih lagi dari 3.746 hektar yang diperkirakan dalam 20 tahun mendatang. Kota Jayapura sendiri secara morfologi itu mempunyai 16 sungai, bisa dilihat di tabel sebelah sini. Jadi ada Kali Hanyaan, Kali Entrop 1, 2, 3, Siborogoni, Kali Acai, Kali Anafre, Mati, Kali Apeo, Kali Dok 4, Dok 8, Dok 7, Kamwolker, Kujabu, Onabo, Temeri, dan Tami. Dari
ke-16 kali ini yang saya fokuskan adalah Kali Acai dengan panjang sebesar 2.245 meter. Ini datanya diambil dari status lingkungan hidup Kota Jayapura, hidup daerah Kota Jayapura di tahun 2008. Next, untuk Teluk Yotefa sendiri itu secara geografis terletak pada 2 derajat 31 detik sampai 2 derajat 42 menit 00 detik lintang selatan dan 134 derajat 37 menit 00 detik sampai 142 derajat 48 menit 00 detik bujur timur, di mana sebelah barat berbatasan langsung dengan distrik Jayapura Selatan, lalu sebelah timur dengan Teluk Yosudarso, sebelah selatan itu berbatasan dengan distrik Abepura, dan sebelah utara berbatasan dengan distrik Jayapura Selatan dengan luas 1.675 hektar. Ini menurut SK Menteri Kehutanan nomor 714 KPTS 2 Romawi 1996. Yang data ini merupakan sumber air bersih, di mana ini data PDAM di tahun 2005, merupakan salah satu hulu dari Kali Acai. Itu yang mana ada di sumber nomor 8, yaitu Kerom. Jadi debitnya sebesar 10 liter per detik. Oke, next akan contoh dokumentasi yang saya ambil dari artikel di Jayapura. Yang pertama ini tumpukan sampah pada aliran Kali Acai. Lalu ini tumpukan sampah di pinggiran Kali Acai atau lokasi pemukimannya. Yang ini tumpukan sampah di Yotefa di pinggiran pantai, dan yang ini di hutan mangrove-nya. Oke, saya akan menunjukkan ini merupakan peta Kota Jayapura, di mana Kali Acai itu merupakan yang ini. Jadi dia keluar dari distrik Heram, hulunya di distrik Heram, lalu mengairi di distrik Abepura sampai tiba di Teluk Yotefa. Ini merupakan Teluk Yotefa dengan batasan-batasan tadi. Dari latar belakang tadi, terus ini merupakan data di mana ketika beliau merupakan Kepala Dinas DLHK Kota Jayapura yang menyatakan bahwa terdapat tumpukan sampah sebesar 2,8 ton yang terdiri dari sampah botol kaca sebanyak 472 kg, sampah campuran sebanyak 1.374 ton, dan sampah plastik sebanyak 162 kg, dan sampah lainnya. Yang kedua, tetapi sebenarnya di sampah di Teluk Yotefa itu sendiri itu merupakan sampah yang tampak di mana-mana, sehingga Teluk Yotefa bahkan menjadi muara dari berbagai sampah, karena hampir semua kali yang mengairi di Kota Jayapura itu bermuara di Teluk Yotefa, khususnya dari Kali Acai. Sehingga di Teluk Yotefa sendiri itu terdapat sampah-sampah berbahaya termasuk logam berat. Ini merupakan pernyataan dari peneliti di Universitas Cendrawasih, Dr. Hasmi, yang mengatakan bahwa ikan bulana atau ikan yang menjadi tolak ukur sebuah pencemaran air di Teluk Yotefa telah memiliki kandungan logam berat yang tinggi. Kandungan logam yang berat itu antara lain disebabkan karena banyaknya warga Kota Jayapura yang membuang oli bekas, aki bekas, dan berbagai mainan hingga terbawa masuk ke Teluk Yotefa. Dari data semenjak tahun 1967 hingga saat ini, Teluk Yotefa kehilangan lebih dari 50% kawasan hutan mangrove-nya. Dengan tingkatan 50% ini, Teluk Yotefa termasuk dalam tingkatan kerusakan yang paling tinggi, karena terbukti dengan menyusutnya kawasan mangrove itu berdampak pada penurunan jumlah biota perikanan. John Domingo Scalor, salah satu dosen dari Ilmu Kelautan dan Perikanan dari Universitas Cendrawasih, mengatakan bahwa pencemaran di Teluk Yotefa sudah harus diperhatikan. Karena salah satu penyebab dari menyusut kawasan hutan bakau itu adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan Teluk Yotefa sebagai destinasi wisata. Salah satunya juga adalah pembangunan perumahan atau pemukiman di hilir dan hulu dari Kali Acai tadi. Next,
permasalahan kelestarian ekosistem pesisir dan lautan dalam kasus Teluk Yotefa antara lain peningkatan akumulasi bahan pencemaran ya dan sampah yang masuk ke Teluk Yotefa akibat buruknya manajemen lahan di atas. Buruknya manajemen di hulu itu menyebabkan semakin cemarnya Teluk Yotefa. Lalu jika kualitas lingkungan di Teluk Yotefa menjadi buruk, maka diduga komponen biologis di dalamnya pun akan mengalami perubahan. Pencemaran laut tidak hanya mematikan biota dan ekosistem laut, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, merusak nilai estetika dan keindahan laut, serta mengancam fungsi ekosistem laut itu sendiri. Lalu ada permasalahan di atas itu terjadi karena interaksi dari berbagai faktor, seperti perubahan tata guna lahan yang tadi saya sebutkan, menjadi permukiman dan pertanian, perambahan hutan, bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan pendidikan rendah, kemiskinan maupun perilaku sosial masyarakat yang membuang limbah ke sungai dan teluk dari berbagai aktivitas yang semakin meningkat. Kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan sedimen, kekeruan air laut, kenaikan produksi limbah, kenaikan unsur hara, sehingga hasil tangkapan ikan menjadi rendah, vegetasi terganggu, dan penurunan nilai estetika dan wisata. Ini merupakan tabel atau indeks pencemaran dari Teluk Yotefa, diambil pada 9 stasiun pengamatan. Ini 9 stasiun pengamatan ini berada semua di Jayapura. Dengan kategori itu pencemarannya ringan sampai pencemarannya sedang. Pencemaran sedang itu di pantai AB1, ini paling dekat dengan Kali Acai. Lalu yang lainnya paling dekat dengan kawasan perkotaan. Ini merupakan penampakan dari kondisi hulu di Kali Acai. Daerahnya tepat di distrik Heram. Nama tempatnya adalah Organda. Ini sudah mengalami pembabatan hutan. Sering sekali terjadi di Kali Acai kalau misalnya lagi hujan, Kali Acai sering sekali terjadi banjir dan membawa beberapa material-material yang sudah tidak bisa lagi ditahan di daerah hulu Kali Acai. Bagaimana strategi yang saya tawarkan sehingga dari masalah dan latar belakang tadi, strategi untuk pemulihan Kali Acai dan Teluk Yotefa dari pencemaran, yang tadinya sistemnya adalah seperti ini. Jadi ada pemukiman masyarakat di hulu Kali Acai, hilir Kali Acai, dan Teluk Yotefa. Lalu ada pemukiman masyarakat di Teluk Yotefa juga. Lalu ada kawasan pasar, ada kawasan pabrik, ada kawasan bengkel, salon, atau industri rumah tangga kecil lainnya. Di kawasan hulu dan Kali Acai, ini harus dirubah dan diperbaiki secara sistematis, di mana ditunjukkan pada ini. Jadi yang saya tawarkan sebagai strategi pemulihan dari pencemaran tadi adalah pemukiman masyarakat yang dibatasi dan direboisasi hulu dari Kali Acai ini sendiri. Lalu bengkel, salon, atau industri rumah tangga lain itu yang melanggar hukum atau melanggar tata peraturan kota tentang pencemaran lingkungan, itu harus diberikan hukuman agar hulu Kali Acai hilirnya itu tidak lagi mengalami pencemaran logam berat. Termasuk pasar tradisional atau pasar regional yang berada di bantaran hilir Kali Acai. Ini menjalankan pasar yang ramah lingkungan, tidak lagi membuang sampah sembarangan, termasuk dengan pabrik tahu, tempe yang akan diberikan sanksi apabila membuang limbahnya ke area hilir Kali Acai. Sehingga Teluk Yotefa yang merupakan muara dari Kali Acai ini sendiri itu mengalami penurunan pencemaran dari Kali Acai itu sendiri. Dan ekosistem di dalam Teluk Yotefa pun tidak mengalami gangguan. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.